Ya baik saudara pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Stadion Mandaelo, Kota Wekabuba, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di mana saat ini saya sedang berada dengan rekan-rekan dari Kodim 1613 Sumba Barat bersama dengan anggota Paskibraka Kabupaten Sumba Barat yang sedang berlatih untuk mempersiapkan perayaan HUT kemerdekaan RI yang ke-79 di tahun 2024. Dan seperti apa nih proses latihan Paskibraka atau persiapan anggota Paskibraka yang dilaksanakan oleh rekan-rekan dari Kodim 1613 Sumba Barat yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelatihan dan pembinaan anggota Paskibraka di tahun 2024 ini. Saya sudah bergabung dengan Paswet Batik Intel Kodim 1613 Kabupaten Sumba Barat yang mengarahkan memberikan pelatihan terkait tentang persiapan pelaksanaan HUT kemerdekaan dari anggota Paskibraka. Selamat sore Pak Swep. Ya, selamat sore Pak. Pak Swep, saya tahu Anda ini lelah dalam mempersiapkan anggota Paskibraka untuk kemudian menyukseskan perayaan HUT RI yang ke-79 di tahun 2024 ini. Dalam rangka pelaksanaan itu, bagaimana persiapan anggota Paskibraka yang telah dilakukan pembinaan dan pelatihan di Stadion Mandaelo saat ini, Pak? Ya. Baik Pak, selamat sore. Kami dari tim pelatih Kodim 1613 Sumba Barat, ya, di mana berdasarkan surat perintah Bapak Dandim 1613 Sumba Barat, kami diperintahkan untuk melaksanakan pelatihan kepada adik-adik Paskibra Angkatan 79 di Kabupaten Sumba Barat. Untuk timnya kami terdiri dari 10 orang, ya, 10 orang pelatih, ya, 2 orang dari perwira dan yang 8 orang dari Bintara, ya. Untuk kesiapan yang sudah kami lakukan dari tahap-tahap awal, mulai dari mereka melaksanakan latihan yang dibuka mulai tanggal 16 Juli nanti sampai tanggal 15 Agustus, ya, kita sudah melaksanakan latihan-latihan baik dari gerakan dasar PBB maupun dari gerakan-gerakan langkah tegap, bentuk-bentuk formasi yang akan kita laksanakan nanti. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah, ya, semangat adik-adik kita ini mulai dari awal sampai saat ini cukup antusias dan semangat dalam melaksanakan latihan selama ini. Baik, Pak Swep, bagaimana metode seleksi daripada rekan-rekan dari Paskibraka ini, dan diambil dari sekolah-sekolah mana saja yang kemudian mengikuti Paskibraka tingkat kabupaten di Kabupaten Sumba Barat? Ya, baik. Untuk adik-adik ini yang diambil dari beberapa sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Sumba Barat ini, ya, dari SMA Kristen, dari SMA 1 Wakebubak, dari MAN Sumba Barat, dari SMA Lamboya, ada juga yang dari SMA Tanah Riu, SMK Satu Loli, ya, semuanya tergabung di angkatan 79 ini, ya. Untuk jumlahnya saat ini 72 orang, ya. Mereka sudah melakukan tahap-tahap seleksi mulai dari awal, mulai dari tes postur, tes jasmani, tes kesehatan, dan tes TIU, ya, intelijensi umum. Mereka sudah dinyatakan lulus semua, ya. Sekarang mereka sudah memasuki tahapan latihan yang dipusatkan di Stadion pada Mandaelo ini. Terima kasih. Baik, Pak Swep, tentu saja ini merupakan rangkaian daripada kegiatan latihan itu. Lalu pola pembinaan ini seperti apa saja yang rekan-rekan daripada anggota Paskibraka ini yang mereka nikmati, Pak? Ya. Untuk pembinaannya mulai dari pagi kita melaksanakan apel pagi, pengecekan personel, ya, dari mulai jam 7 pagi. Setelah kita melaksanakan pengecekan personel, apel, kita melaksanakan senam, ya, senam untuk peregangan. Setelah itu kita melaksanakan latihan PBB dan gerakan berjalan dan pembentukan formasi dalam langkah HUT 79 nanti, Pak.
Baik, Pak Soeb, kalau kita lihat ini kan kegiatan yang terjadi di daerah dan kemudian ini tentu saja ini berhubungan dengan pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat. Nah, bagaimana bentuk dukungan pemerintah daerah dalam menyukseskan apa namanya HUT RI ini terhadap rekan-rekan daripada anggota Paskibraka ini, Pak? Ya baik Pak, untuk dukungan dari pemerintah daerah ya, selama ini bagus sekali, mulai dari penyiapan sarana prasarana, dari penyiapan vitaminnya, tenaga kesehatan maupun pendukung lainnya ya, semuanya sudah diakomodir oleh Pemda ya. Semuanya sudah berjalan dengan bagus. Kita saling koordinasi, bila ada kekurangan-kekurangan kami selalu koordinasi dengan panitia. Jadi selama ini tidak ada kendala untuk sarana maupun prasarana, dan pendukung yang lainnya sudah didukung semua oleh Pemda Sumba Barat. Bagaimana koordinasi kegiatan yang berlangsung dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan pelatihan anggota Paskibraka saat ini, Pak? Ya, untuk koordinasi bagus Pak, mulai dari penyiapan sarananya, prasarananya bagus Pak. Kita sudah melakukan koordinasi terus sama dari Kesbangpol maupun dari Puskesmas yang ditunjuk untuk mendampingi kami. Dari tim kesehatannya sudah berjalan dengan bagus Pak. Pak Soeb, kalau ini kan sudah berjalan, ini sudah hampir 2 mingguan ini berlangsungnya kegiatan pelatihan dan pembinaan terhadap anggota Paskibraka ini, Pak. Bagaimana kondisi fisik rekan-rekan anggota Paskibraka saat ini, Pak? Ya, selama ini dari awal sampai dengan saat ini ya, untuk kondisi stamina anak-anak ini prima sekali Pak. Mereka bisa melaksanakan tugas-tugas yang sudah kita arahkan ya. Mereka sudah bisa melaksanakan gerakan-gerakan yang sudah kita instruksikan kepada mereka. Baik, Pak Soeb, dan tentu saja sampai dengan saat ini apa namanya kondisi latihan daripada rekan-rekan ini masih berlangsung aman ya dan kondisif. Nah, apa harapan daripada tim pelatih kepada rekan-rekan anggota Paskibraka ini untuk bisa mewujudkan perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ini dengan baik? Ya, kami berharap kepada adik-adik Paskibra angkatan 79 ini, mereka tetap semangat dalam latihan, semangat dalam menjalankan tugas yang diberikan kepada kita semua ini untuk mensukseskan perayaan HUT ke-79 di Sumba Barat ini. Harapan kami nanti pada saat hari H-nya mereka sukses dalam melaksanakan pengibaran bendera merah putih di Kabupaten Sumba Barat ini, Pak. Pak, terakhir Pak, apa saja kendala yang dihadapi Pak dalam proses latihan dan pembinaan Paskibraka, Pak? Ya, kendala-kendala yang dihadapi ya selama ini ya mungkin dari kondisi lapangan ini. Ya, lapangan ini kadang kalau musim hujan ini lapangannya becek. Jadi untuk alternatif lain ya kita mungkin menggunakan shuttle ban atau lintasan lari itu untuk pelaksanaan latihan, karena mengingat kalau kondisi hujan turun ini lapangan becek tidak bisa dipakai Pak. Dari sisi kesiapan operasional Pak, mungkin dijelaskan sedikit Pak, barangkali kebutuhan daripada rekan-rekan anggota ini ada kendala yang dihadapi? Ya untuk kendala-kendala yang dihadapi mungkin dalam penyiapan ini mungkin sound system untuk perangkat pengibaran kita masih menggunakan speaker aktif yang kecil ya. Mungkin nanti kedepannya kita akan koordinasi lagi dengan panitia untuk didukung sound system untuk mengiringi pada saat latihan pengibaran bendera ini, Pak. Baik, Pak Soeb, terima kasih atas konfirmasinya terkait tentang bagaimana kesiapan pelatihan dan pendampingan terhadap rekan-rekan anggota Paskibraka Kabupaten Sumba Barat dari Kodim 1613 Sumba Barat.
tadi sudah kita dibincangkan oleh Pak Sueb bahwa selaku Bati Intel Kodim 1613 Sumba Barat bahwa profil daripada kegiatan latihan dan pembinaan terhadap rekan-rekan anggota Paskibraka ini sudah berjalan bagus, dan kendala-kendala yang dihadapi saudara pendengar itu adalah kendala-kendala teknis yang mungkin saja ke depannya masuk dalam satu rekomendasi untuk perencanaan pemerintah ke depan untuk lebih menyiapkan fasilitas yang memadai sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan dalam rangka melakukan latihan untuk menyukseskan perayaan-perayaan atau event-event pemerintahan, baik itu event di tingkat daerah maupun di event nasional ke depannya. Saudara pendengar, demikian wawancara singkat kami bersama dengan tim pelatih Paskibraka Kabupaten Sumba Barat, Pak Sueb Bati Intel Kodim 1613 Sumba Barat. Saya Jerende, mohon pamit dari hadapan Anda. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.